Penyelundupan sabu 10 kg jaringan internasional digagalkan TNI Angkatan Laut. Sepekan hilang, 2 anggota tim Basarnas Medan yang hanyut ditemukan tim gabungan. Matchday pertama grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Kuwait. Halo, selamat pagi pemirsa. Anyus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi Anyus Pagi hari ini pemirsa. Tawuran antar pemuda pecah di jembatan penghubung Kelurahan Pekan Labuhan dan Labuhan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, sejumlah mama berteriak histeris melihat polisi menangkap para pelaku tawuran. Sejumlah mama berteriak histeris saat puluhan aparat Polsek Medan Labuhan mengamankan sejumlah pelaku tawuran di jembatan penghubung Kelurahan Pekan Labuhan dan Kelurahan Labuhan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Adu mulut pun tak terhindarkan. Para ibu-ibu ini tidak terima aparat menangkap para pelaku tawuran. Aksi tawuran antar pemuda ini sudah 1 pekan terjadi. Diduga tawuran dipicu masalah dendam lama dan adanya salah seorang pemuda Pekan Labuhan yang dianiaya oleh pemuda Yong Panah Hijau dari Kelurahan Labuhan Deli. Memang betul pada malam ini terjadi tawuran tadi sekitar pukul sekitar jam 11-an tadi antara pemuda Yong Panah Hijau dan pemuda Pekan Labuhan. Tapi alhamdulillah malam ini bersama dengan pihak Kapolsek dan koordinasi yang diberikan Kapolsek sudah kita berhasil kondusifkan suasana. Mudah-mudahan bisa selanjutnya tenang. Bagi tindakan lanjutan pada malam ini akan ada penjagaan gabungan oleh 6 personel BRIMOB bersama tim posko Kapten Pekan Labuhan sebanyak 6 orang. Ini kita sampaikan. Terima kasih. Petugas kepolisian dibantu sejumlah kepala lingkungan Kelurahan Pekan Labuhan mengamankan sejumlah senjata tajam dan melakukan penjagaan mengantisipasi aksi tawuran kembali terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi menangkap 14 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan antar 2 desa di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Polisi pun disiagakan di lokasi bentrokan untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Aparat kepolisian Resort Flores Timur menangkap 14 orang yang diduga terlibat dalam bentrok antar 2 desa di Kecamatan Adonara Barat. Belasan orang diduga membakar puluhan rumah warga. Dalam penangkapan ini, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya bom molotov, anak panah, dan tombak. Dalam penangkapan, polisi dibekali senjata lengkap. Dan sudah dilakukan pemeriksaan di Polres dan sudah hari ini tadi gelar untuk ditentukan statusnya dari saksi, kemudian akan tentu penyidik akan menentukan dari 14 orang itu berapa yang akan ditentukan jadi tersangka. Dalam hal ini kami juga meminta kepada masyarakat yang ada di Desa Bogalima. Sebelumnya bentrokan antar warga di 2 desa ini mengakibatkan puluhan rumah rusak dan terbakar. Polisi pun bersiaga di desa tersebut untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Penyelundupan puluhan karung balpres atau pakaian bekas impor ilegal digagalkan personel Satpol Lantamal 13 Tarakan di perairan Muara Selor, Kalimantan Utara, pemirsa. Dari operasi tersebut, 3 pelaku dan sebuah longboat turut diamankan petugas.
Terjadi aksi kejar-kejaran di kawasan perairan Muara Selor, Kalimantan Utara antara personel Second Fleet Quick Response Satrol Lantamal 13 Tarakan dengan sebuah longboat bermuatan mencurigakan. Setelah beberapa jam melakukan pengejaran, petugas berhasil menghentikan longboat tersebut. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 64 balpres ilegal atau pakaian bekas impor tanpa disertai dokumen lengkap. Terkait hal tersebut, 3 pelaku berinisial RZ, M, serta R yang merupakan motoris dan juragan kapal ditangkap petugas. Sementara barang bukti berupa balpres ilegal dan longboat turut disita. Para pelaku diiming-imingi upah sebesar 1,2 juta rupiah per karung untuk mengangkut balpres dari Tawau, Malaysia menuju Taliasan, Kalimantan Timur. Sebuah kapal kayu jenis longboat warna lambung biru dan anjungan hijau membawa muatan penuh yang diawaki oleh 3 ABK. Ini selanjutnya dilaksanakan prosedur pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan dan diidentifikasi bermuatan balpres sebanyak 64 karung. Diketahui pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa ada muatan mencurigakan yang melintasi perairan Kalimantan Utara. Akibat perbuatan mereka, kini para pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Coda, iNews melaporkan. Pelaku berinisial ND yang sempat melarikan diri akhirnya menyerah usai perahu yang dikendarainya ditenggelamkan tim Fleet One Quick Response. Pelaku yang berniat menyelundupkan narkoba dari Malaysia menuju Indonesia ini sempat melawan petugas dengan menabrakkan perahunya. Tolong, Senton, tolong. Hai! Sabung! Apa lagi? Dari penangkapan pelaku, petugas mengamankan 2 tas berwarna hitam yang masing-masing berisikan sabu seberat 10 kg dan sepucuk senjata api. Kita mendapat informasi baik dari BNN, dari BIN, dari BAIS, dari Polri, dari Bea Cukai. Nah, kita melaksanakan penyergapan di sini. Akhirnya ya mulai kita mendapat informasi, kita menyiapkan tim F1QR kita. Ya, kemudian kita cegat di tempat dia akan lewat, kemudian dia melaksanakan tindakan istilahnya jarkatlit, pengejaran, penangkapan, penyelidikan. Dihentikan, ya kemudian dia tadi bisa dilihat dia menabrakkan kapal. Sudah dikasih tembakan peringatan, menabrakkan kapalnya ke sea rider kita, tapi terus bisa ketangkap dan ada barang buktinya, itu mulai dari narkoba dan lengkap. Barang bukti dari penangkapan ini berikutnya dibawa menuju laboratorium Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Dari hasil uji narkotes, barang bukti yang diselundupkan pelaku positif mengandung metafetamin atau sabu. Hingga kini Lanal TBK masih melaksanakan pendalaman guna tindakan lebih lanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan membongkar jaringan narkotika internasional, jaringan Freddy Pratama, pemirsa. Selain menangkap 6 pelaku, polisi juga menyita barang bukti sabu berseberat 70,76 kg dan juga ribuan butir pil ekstasi. Kapolda Kalsel Irjen Polwinarto bersama pejabat utama menggelar rilis pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti 70,76 kg sabu dan 9.560 butir pil ekstasi di Mako Polda Banjarbaru Rabu siang. Kasus terungkap berawal ditangkapnya MZ di salah satu hotel di Banjarmasin. Dari penangkapan ini, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menangkap tersangka narkoba lain jaringan Freddy Pratama. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polwinarto mengatakan pengungkapan kasus sabu dan ekstasi jaringan Freddy Pratama di Kalimantan Selatan menjadi atensi Mabes Polri. Tidak henti-hentinya dan tidak putus asa dan tidak kita selalu bekerja keras untuk berkomitmen untuk memerangi narkoba khususnya di wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan. Selain menyita barang bukti sabu, polisi juga menyita mobil yang digunakan untuk mengedarkan narkoba. Pelaku memodifikasi jok mobil dan digunakan untuk menyimpan narkoba. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, M. Akhyar, iNews melaporkan. Polsek Denpasar Selatan menangkap komplotan jambret yang menargetkan warga negara asing di Bali. Polisi harus menembak kaki 2 pelaku karena melawan saat ditangkap. Udah kaget ya. Udah lewat ya. Oh, malah keluar udah kamu. Aksi komplotan jambret yang targetkan warga negara asing di Denpasar Selatan, Bali terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat 2 tersangka beraksi menggunakan sepeda motor di Jalan Kesari Sanur, Denpasar Selatan. Sejumlah warga berusaha mengejar pelaku, namun gagal. Berbekal rekaman kamera CCTV, aparat Polsek Denpasar tak butuh waktu lama menangkap para tersangka yang berjumlah 3 orang, di mana salah satunya berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Saat menangkap 2 tersangka di sebuah hotel, polisi menembak kaki keduanya karena tidak kooperatif. Diketahui kedua tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama dan kerap samarkan identitas dengan berganti-ganti sepeda motor hingga nomor polisi palsu. Ini setiap mereka melakukan jambret, melakukan tindak pidana 365 itu berganti-ganti plat. Termasuk jaket yang mereka gunakan gonta-ganti. Helm juga gonta-ganti. Jadi motor yang dapat kita amankan mereka gonta-ganti juga ada 3. Ya, jadi sasaran utamanya warga negara asing. Intinya di tempat yang sepi. Mau asing, mau orang domestik, mereka lakukan. Polisi amankan barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, 6 helm, dan telepon seluler, serta barang berharga hasil kejahatan. Para tersangka terancam dipenjara 7 tahun sesuai pasal pencurian dengan kekerasan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Perampokan minimarket menggunakan senjata api terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Komplotan perampok menguras uang kasir dan mengancam akan menembak karyawan minimarket. Dari rekaman CCTV terlihat ketiga pelaku masuk ke dalam minimarket. Saat itu minimarket tersebut hendak tutup, ketiga pelaku langsung menuju ke kasir. Salah satu pelaku menodongkan senjata api sambil mengancam akan menembak apabila ada perlawanan. 2 pelaku lainnya mengambil uang di kasir dan beberapa barang di etalase. Dari rekaman CCTV, Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan berhasil meringkus ketiga pelaku. Ketiganya diketahui merupakan residivis. Ketiga pelaku adalah residivis kasus curas dan residivis kasus narkotika. Sementara itu, polisi telah mengamankan barang bukti berupa uang hasil atau sisa kejahatan sebesar Rp450.000 dan senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Sedangkan senjata api yang dipakai masih dalam pencarian polisi. Senjata api kau itu dari mana? Pinjam, Pak. Pinjam siapa? Gunawan. Sewa ya. Sewa. Berapa kau sewa? 200 sehari. Tidak, sekali pegawai. Oh, sekali pegawai. Berapa kali kau sewa? Baru ini lah, Pak. Ah, ya udah. Kau pernah melakukan tempat lain? Pernah ngerampok tempat lain? Tidak pernah, Pak. Ya, ini para pelaku yang melakukan tindakan kekerasan, pencurian kekerasan ataupun ya lazim kita sebut dengan perampokan yang sesuai dengan pasal yang disangkakan adalah pasal 365 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain yang dilakukan komplotan rampok bersenpi ini.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ada kembali di Ajus Pagi pemirsa. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sebuah truk kontainer box syarat muatan terbalik dan menutup seluruh ruas akses jalan tol Cipularang kilometer 92. Jalur A dari arah Jakarta menuju Bandung. Ya, meski tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut, terjadi kemacetan yang panjang. Sebuah truk kontainer box mengalami kecelakaan saat melintas di ruas jalan tol Cipularang, kilometer 92A dari arah Jakarta menuju Bandung. Tepatnya di sekitar wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu sore. Truk kontainer syarat muatan dengan bobot 30 ton tersebut terbalik bersama dengan bodi kendaraannya, sehingga menutup seluruh badan jalan tol jalur menuju arah Bandung. Menurut warga pengguna jalan tol, saat menanjak truk kontainer sudah oleng dari bawah karena mengalami pecah di selang sistem pengereman. 4:15, kita terjebak di sininya. Saya turun ke mobil, saya cari tahu, supirnya alhamdulillah masih ada. Dan saya bicara sama supir juga, kata supir itu dari bawah juga, dia udah oleng. Karena pompa anginnya itu yang sudah meledak. Dia banting setir, akhirnya dia palanya ke sana, dia menyelamatkan diri dengan melompat. Akibat peristiwa tersebut, terjadi kemacetan panjang di jalur tol. Lebih sekitar 4 kiloan ya. Kita ada rekayasa dari arah Cikania, kita semua keluar Cikania menuju Jakarta. Jadi untuk kendaraan yang di tol diarahkan ke arteri. Itu. Beratnya beban truk membuat petugas Direk Tol Cipularang dan kepolisian sempat kesulitan memindahkan badan truk dan kontainer yang terlepas. Setelah berjibaku selama lebih dari 2 jam, bangkai kendaraan dan kontainernya pun berhasil dievakuasi. Sehingga arus lalu lintas menuju Bandung kembali dibuka. Sementara itu, kini kasusnya dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Setelah sepekan hilang, 2 anggota tim Basarnas Provinsi Sumatera Utara yang hanyut di aliran sungai Lau Biang Karo akhirnya berhasil ditemukan. Keduanya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Di hari ke-7 pencarian, tim gabungan dari Basarnas dan TNI Polri akhirnya berhasil menemukan 2 personil Basarnas Medan yang hanyut di aliran sungai Lau Biang Karo. Saat ditemukan pada Rabu pukul 5 sore di lokasi Badugan milik PT WEP Desa Rih Tengah, Kecamatan Kutabulu, kedua korban sudah meninggal dunia. Setelah berhasil dievakuasi kedua korban, Dodi Prananta 30 tahun dan Tuku Rahmat Syah 38 tahun dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan selanjutnya dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Diberitakan sebelumnya, 4 orang tim Basarnas Medan dilaporkan terbawa arus sungai saat melakukan pencarian seorang warga yang hanyut di Desa Limang, Kecamatan 3 Binanga, Kabupaten Karo. Sebelum hanyut, keempat tim Basarnas Medan tersebut menyusuri sungai. Namun setelah 1 jam berselang, kapal yang ditumpangi terbalik dan membuat keempatnya terbawa arus. Dari keempat tim yang mengalami kecelakaan, 2 diantaranya yaitu Jerry Novanda dan Robi Daniel berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Seorang wanita yang hendak melompat ke Laut Selatan Watu Ulo, Jember, Jawa Timur digagalkan warga yang curiga dengan gerak-geriknya. Jika terlambat sesaat saja, wanita tersebut bisa ditelan ombak. Mbak, dah. Prestasi jeneng kene, Mbak. Beginilah saat warga mengejar seorang wanita yang berjalan di bebatuan Pantai Watu Ulo, Jember. Meski sudah diperingatkan akan bahaya ombak besar, wanita itu tetap berjalan menuju ujung bebatuan. Namun saat hendak menyeburkan diri ke laut, aksinya itu langsung digagalkan warga dan langsung kembali dibawa ke daratan.
Sebelumnya, wanita tersebut datang ke Pantai Watu Ulo seorang diri. Namun gerak-geriknya yang gelisah dan meninggalkan koper yang dibawanya membuat warga curiga. Orang perempuan yang mencoba akan bunuh diri dengan cara sudah jalan di Watu Ulo itu sudah sampai di ujung ya. Sudah sampai di ujung, sudah mau lompat ke laut, tapi sama teman-teman relawan langsung disikap ya, didekep, langsung dibawa diamankan ke sini. Polisi kemudian membawa wanita yang diketahui asal Kecamatan Sumber Sari tersebut ke Polsek Ambulu dan menghubungi pihak keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Puluhan siswa SMP Negeri 8 Tanggerang Selatan, Banten terkena cacar air dan gondokan. Pihak sekolah menghentikan seluruh aktivitas sementara dan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi penularan virus. SMP Negeri 8 Tanggerang Selatan, Banten menghentikan seluruh aktivitas di sekolah dan melakukan pembelajaran jarak jauh usai puluhan siswa terjangkit cacar air dan gondongan. Tercatat ada 23 siswa terkena cacar air dan 8 siswa terkena gondongan. Lockdown atau penutupan sementara sekolah dilakukan guna mengantisipasi adanya penyebaran virus. Dari penelusuran pihak sekolah, wabah cacar air berasal dari seorang siswa yang masuk sekolah saat terinfeksi cacar karena sedang ujian tengah semester, hingga akhirnya menyebar ke siswa lain. Pembelajaran jarak jauh ini akan dilakukan hingga akhir Oktober. Yang kami ketahui adalah pada saat tanggal 23 sampai 27 ada ulangan mid semester di sekolah, di mana ada satu siswa yang kebetulan kena cacar, dia ikut ulangan. Sehingga kita indikasikan dari situ terjadilah penyebaran dari siswa itu ke siswa yang lain. Karena kebetulan sebagian besar yang kena cacar air dan gondongan itu di kelas itu. Kejadian di SMP 8, pihak sekolah sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan puskesmas tempat, yaitu di Kecamatan Penanggan dan Setu. Hasil dari rekomendasi puskesmas tersebut bahwa pihak sekolah harus melaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya melakukan pembelajaran jarak jauh. Sementara itu hingga kini puluhan siswa yang terkena cacar dan gondongan masih berobat jalan di puskesmas dekat rumah mereka masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung Surabaya menangkap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya dan seorang wanita atas dugaan suap dan gratifikasi terkait kasus vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Keempat orang yang ditangkap tersebut diperiksa intensif sebelum diterbangkan ke Jakarta. Tiga orang hakim pengadilan negeri Surabaya diamankan tim Kejaksaan Agung. Ketiga hakim ini ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur terhadap sang kekasih Dini Sera Afrianti. Ketiga hakim yang menyidangkan perkara Gregorius Ronald Tanur yakni Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, dan Hakim Erin Tuah Damanik serta seorang wanita yang diduga penasehat hukum terdakwa. Ketiga hakim langsung menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik sebelum diterbangkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membenarkan terkait penangkapan 3 orang hakim oleh Kejaksaan Agung. Bahwa pada hari ini sudah ada pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan penyidikan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi kami hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dilakukan pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan. Selain melakukan penangkapan, pihak Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di apartemen milik Hakim Hanindyo di Jalan Tidar, Surabaya, Jawa Timur, dan petugas menemukan sejumlah barang bukti serta uang tunai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Penyidik tindak pidana kasus Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah lokasi terkait suap 3 hakim dalam kasus Ronald Tanur. Dari penggeledahan di 4 lokasi, petugas menemukan pecahan uang rupiah, dolar, yen, dan juga ringgit. Inilah video amatir penggeledahan yang dilakukan penyidik tindak pidana kasus khusus Kejaksaan Agung terkait adanya suap terhadap hakim yang memimpin sidang Ronald Tanur. Dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang pecahan ratusan ribu dolar Amerika dan Singapura serta rupiah, yen, dan ringgit. Adapun penggeledahan dilakukan di 4 lokasi di Surabaya, 1 di lokasi Semarang dan juga 1 di lokasi di Jakarta. Dari penggeledahan ini, pihak Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan 3 hakim berinisial ED, HH, dan juga M. Berikut 1 orang pengacara berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus suap kasus Ronald Tanur, putra dari politisi Partai PKB Edward Tanur. 2023. Pemirsa, puluhan anggota Damkar melayangkan somasi kepada pemerintah Kota Depok, Jawa Barat terkait personel tewas saat bertugas memadamkan api. Sementara itu, kasus dugaan sumpah palsu dan kasus dugaan pemalsuan dokumen kepala daerah terus bergulir. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kota Depok bakal digugat setelah salah satu petugas pemadam kebakaran tewas saat bertugas. Sebanyak 80 anggota Damkar Depok menuntut keadilan dengan melayangkan somasi terbuka terkait dugaan korupsi pengadaan barang. Para petugas Damkar berharap agar dugaan korupsi di lingkungan kerja mereka segera diusut, mengingat telah memakan korban jiwa akibat tidak tersedianya peralatan lengkap saat bertugas. Semoga semangat ya, istilahnya nyawa temen hilang, siapa sih bang yang nggak sedih gitu. Ya teman-teman semua satu PT sekarang semuanya udah siap mau apapun yang terjadi gitu. Teman satu rekan, teman satu kantor, ya udah siap aja gitu segala-galanya. Pemirsa, adik beradik di peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bupati Kendal Dico M. Ganinduto bertanding sepak bola dengan santri di Stadion Utama Kebondalem menggunakan sarung. Bupati Kendal dan Dim Kendal serta santri ini mengenakan sarung untuk bertanding sepak bola di Stadion Utama Kebondalem Kendal. Pertandingan sepak bola melawan Gus-Gus dan santri ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2024. Meski mengenakan sarung, namun para pemain tetap menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Bupati berpesan untuk para santri di Kendal agar terus meningkatkan kualitas dan kompetensi. Untuk itu, pemerintah melibatkan para santri dalam memajukan daerah dan bangsa. Pesan untuk santri di Kendal terus meningkatkan kualitas dan kompetensi, percaya bahwa santri merupakan kekuatan yang dimiliki oleh negara kita, khususnya Kabupaten Kendal. Dan kita meyakini apabila santrinya benar-benar diberdayakan, kemudian dilibatkan dalam segala kegiatan, insya Allah ini akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Harapan yang luar biasa untuk santri-santri kaum bersarung ini kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Salah satunya adalah dengan kegiatan sepak bola bersarung. Sebelumnya, peringatan Hari Santri di Kabupaten Kendal diawali upacara di alun-alun Kendal. Ketua PCNU Kendal, Kiai Haji Mustaksimin berpesan agar santri benar-benar mempersiapkan diri untuk menggantikan para kiai. Santri supaya benar-benar mempersiapkan diri untuk menggantikan para kiai. Yang dilakukan benar-benar belajar yang sungguh-sungguh untuk meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya dan nantinya akan menggantikan santri, akan menggantikan kiai untuk masa-masa yang akan datang. Tantangannya apa, Pak? Dalam peringatan Hari Santri juga diserahkan penghargaan dan piala untuk juara lomba yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Santri di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.
Pemirsa, berkat kinerja positifnya hampir di sepanjang tahun 2024, PT MNC Life Assurance kembali meraih penghargaan pada ajang bergengsi The Finance Executive Forum dan penganugerahan Top 20 Financial Institution Award 2024. Ya, penghargaan ini diraih berkat dedikasi dan juga komitmen MNC Life yang terus berinovasi dan menjaga hubungan baik dengan nasabahnya. Salah satu unit usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, yakni PT MNC Life Assurance atau MNC Life, berhasil meraih predikat sangat bagus sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto 250 miliar hingga 1 triliun rupiah. Raihan ini diberikan penghargaan prestisius dalam ajang bergengsi The Finance Executive Forum dan penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2024. Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi MNC Life untuk terus memberikan yang terbaik kepada nasabah, sekaligus berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia. Ya, kami melihat bahwa potensi di Indonesia pertumbuhan industri asuransi jiwa sangat besar dan kami berharap MNC Life bisa berperan aktif untuk meningkatkan pertumbuhan industri asuransi jiwa. Penghargaan ini juga menjadi komitmen bagi MNC Life untuk terus menjadi yang terdepan dalam industri asuransi di Indonesia yang tidak hanya melindungi tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para nasabah. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di gudang dan lapak barang bekas yang berlokasi di Kampung Rawapasung, Kalibaru, Bekasi, Jawa Barat. Api berkobar disertai asap hitam pekat meluas ke gudang dan lapak barang bekas lainnya. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak hanya lapak barang bekas, 2 rumah warga juga ikut ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dan 2 unit mobil rescue dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga sempat kesulitan memadamkan api lantaran mayoritas material yang terbakar berbahan plastik dan kayu. Pabrik yang terbakar adalah gudang lapak ya, memang daerah sini sekitar ini kan semuanya kita ketahui pengusaha gudang lapak. Lapak ya, artinya banyak di sana bahan-bahan plastik, bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar. Ya. Artinya memang masyarakat ini sekitar ini mungkin usahanya di lapak barang-barang bekas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian materi akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik aksesoris mobil di Jalan Raya Nagawer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Banyaknya material mudah terbakar membuat api terus membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Kebakaran ini gudang visual ya, jadi perlengkapan untuk lampu kendaraan. Jamnya mungkin sekitaran ya 3:30 lah tadi ya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Ya, rapat diikuti seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri. Sebanyak 48 menteri dan 12 pejabat setingkat menteri mengikuti sidang Kabinet Merah Putih perdana yang digelar di Istana Negara Jakarta yang dimulai sekitar pukul 3 sore. Sementara para wakil menteri tidak ikut hadir dalam sidang Kabinet perdana ini. Dalam sidang ini pula sejumlah arahan disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan pemberian arahan agar para menteri mengerti apa yang menjadi target dan cita-cita Presiden dalam pemerintahan ke depan. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurut Prabowo, pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan menguatkan rasa cinta tanah air anggota Kabinet. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa banyak manfaat, akan membawa banyak manfaat. Selain kerjasama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja secara baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pengarahan atau pembekalan ala militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Pengarahan rencananya akan berlangsung 3 hari. Personil pengamanan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri. Total ada 4.138 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian rapat kabinet. Pengamanan dilakukan di dalam hingga area luar Akademi Militer. Namun tentunya tidak akan mengganggu aktivitas warga Kota Magelang. Pengamanan berlangsung selama 6 hari, terhitung dari tanggal 23 hingga 28 Oktober 2024. Kami melaksanakan gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana prasarana, personil, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.000 lebih dari personil, 4.138 semua beserta cadangannya. Mohon doa restu, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru. Jadi semua instansi, institusi, semua terkait. Rencananya para menteri dan wakil menteri dikumpulkan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu, seragam lapangan. Ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah yang saya tahu melanjutkan pembekalan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal. Kemudian kalau sudah saling mengenal, bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di
Akademi Militer Magelang nanti. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan tiba di Kompleks Akmil pada Kamis 24 Oktober 2024. Dan kegiatan berlangsung 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang. Jelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di area Akademi Militer ditutup untuk sementara. Penutupan dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024. Inilah suasana objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah Kota Magelang yang menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan Komplek Akademi Militer. Sejak Selasa 22 Oktober, objek wisata ini ditutup. Penutupan dilakukan sebagai antisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Nantinya para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Karena memang kami menerima himbauan untuk tutup sementara mulai tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Karena ini berkaitan dengan kunjungan Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 27 yang rencana agendanya akan rapat bersama Kabinet terbaru Pak Prabowo, seperti itu. Penutupan objek wisata Gunung Tidar dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024 dan akan dibuka kembali untuk umum pada 28 Oktober 2024. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo akan bertolak ke Lembah Tidar Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Lembah Tidar merupakan tempat para calon taruna Akademi Militer ditempa agar menjadi pribadi yang tangguh. Para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan berkumpul untuk menjalani pembekalan pada 25 Oktober hingga 27 Oktober mendatang di Lembah Tidar Akademi Militer. Lembah Tidar terletak di area Gunung Tidar. Gunung setinggi 503 mdpl dengan luas 701.674 meter persegi yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Bangunan Akademi Militer Lembah Tidar ini didirikan pada 31 Oktober 1945 atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat Letjen TNI Urip Sumoharjo dan digunakan sebagai tempat pendidikan serta pelatihan bagi calon perwira TNI Angkatan Darat. Selain itu, tempat ini juga memfasilitasi pembentukan karakter dan pengabdian seumur hidup kepada negara. Lokasinya yang terpencil di kaki Gunung Tidar membuat para calon perwira fokus dalam penguatan fisik latihan perang dan strategi militer. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada masing-masing kementerian supaya dapat saling mengenal satu sama lain. Pemirsa, Partai Perindo bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menggelar kajian terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Ya, diskusi ini membahas mengenai perlunya perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada pemilihan umum legislatif tahun 2029 mendatang. Revisi Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi salah satu fokus utama diskusi revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar Partai Perindo bersama Perludem di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Ambang batas parlemen diperlukan untuk menekan terjadinya konflik kepentingan antar partai politik sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang semakin luas sekaligus melindungi suara rakyat agar tidak terbuang dan lebih bermakna. Sehingga biasanya memang
ada potensi terjadinya konflik kepentingan kalau itu inisiatifnya dari DPR gitu ya. Misalnya tadi pilihan variabel sistem pemilunya, mau terbuka, mau tertutup, mau ambang batas parlemennya mau naik atau mau turun. Nah makanya didorong penting juga pemerintah yang kemudian menjadi pihak yang menginisiasi revisi undang-undang pemilu ini untuk tadi bisa mengurangi konflik kepentingan juga dalam pembentukan undang-undang pemilu. Saya pikir para pembuat undang-undang, baik itu DPR ataupun di pemerintah juga perlu meninjau ulang terkait dengan parliamentary threshold. Supaya apa? Supaya betul-betul suara rakyat itu bermakna, supaya suara rakyat itu betul-betul tidak terbuang. Sejak Agustus 2023, Perludem telah mengajukan permohonan perubahan ambang batas parlemen Mahkamah Konstitusi yang meminta MK untuk menganulir parliamentary threshold sebesar 4%. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Ya, masing-masing paslon pun telah bersiap untuk menghadapi debat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih terkait topik debat kedua calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun menyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Pasangan itu. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta, dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru. Ya, kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Pramono Anung Rano Karno juga berlatih untuk debat. Ada 3 hal yang menjadi fokus pasangan Pramono Rano, yaitu Jakarta Funding, Trans Jabodetabek, dan Open Government. Yang dipersiapkan untuk? Jadi saya sudah membaca persiapan untuk debat yang kedua yang akan diadakan pada tanggal 27 Oktober ini. Karena sebenarnya untuk debat kedua banyak hal yang sudah saya sampaikan ke ruang publik. Dengan demikian saya, karena pengalaman panjang saya ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, menyiapkan ini, mudah-mudahan saya tetap di luar kepala hafal. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu hingga kini hasil survei calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masih terus bergerak dinamis. Lembaga Survei Indonesia telah mengeluarkan survei terkini. Survei digelar dari 10 sampai 17 Oktober 2024, tepatnya usai debat pertama digelar. Hasilnya, pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%, kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%, sementara Dharma Pongrekun Kunwardana berada di posisi terakhir dengan 6,6%. Namun menariknya 14,4% warga Jakarta masih belum menentukan pilihan, sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti. Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, bertemu dengan komunitas disabilitas serta advokat muda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, RK berkomitmen menampung seluruh aspirasi dari berbagai kalangan untuk diimplementasikan dalam program kerja Ridho ke depannya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, bertemu dan berdialog dengan sejumlah komunitas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. RK mendengarkan curhatan dari komunitas sahabat disabilitas, komunitas pengguna dan pelaku Jaklingko, serta advokat muda. Seluruh aspirasi ini ditampung dan dicarikan solusinya jika nanti terpilih untuk memimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Untuk kita nih ya, lebih diperhatikan semuanya deh,
kayak pendidikan, kesejahteraan keluarga, terus seperti lapangan pekerjaan untuk disabilitas, terus UMKM-nya terus berjalan, atau misalnya ada bantuan atau apa gitu ya. Curhatan dari disabilitas terkait pekerjaan, modal. Kalau modal kan ada kredit mesra yang sudah kita siapkan. Kalau pameran juga ada bulanan kita pasar malam nutup jalan itu ya, yang Car Free Night itu juga bagian dari promosi sambil nanti kalau ada opportunity lain. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berkomitmen mengakomodir setiap permasalahan dan berjanji akan memperjuangkan hak-hak warga Jakarta, khususnya penyandang disabilitas melalui program Kerja Ridho. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Abdul Rashid, iNews melaporkan. Dari Pilkada Jakarta, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno berkampanye di Tegar Alur, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Ya, Rano menemui komunitas Tionghoa dan mensosialisasikan program Pramono Rano. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Tiba di Aula Taman Kencana Tegal Alur Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Selasa siang, Rano Karno disambut antusias komunitas Tionghoa di sana. Sidul memaparkan program-program unggulan jika dipercaya menjadi Cawagup Jakarta. Di antaranya, memperbaiki puskesmas yang rusak dan memasang CCTV di lingkungan warga dan melanjutkan program gubernur sebelumnya. Tapi yang menarik di ujung pasar itu ada puskesmas yang sudah dibangun jauh lama tapi nggak pernah direnovasi. Artinya itu menjadi prioritas. Karena kesehatan itu menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Nah sekarang saya ke sini, ya tentu setiap wilayah punya problem masing-masing ya. Dan itu buat kita menjadi masukan supaya kita paham apa sih sesungguhnya yang terjadi. Selain di Cengkareng Barat, Sidul melanjutkan kampanye dengan menyapa warga Rawabuaya dan Kedoya Selatan. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Tapi yang menarik di ujung pasar itu ada puskesmas yang sudah dibangun jauh lama tapi nggak pernah direnovasi. Artinya itu menjadi prioritas. Karena kesehatan itu menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Nah sekarang saya ke sini, ya tentu setiap wilayah punya problem masing-masing ya. Dan itu buat kita menjadi masukan supaya kita paham apa sih sesungguhnya yang terjadi.